Selamat pagi, salam Rahayu. Perkenalkan, nama saya Jeprianto Butar-Butar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemahaman saya tentang wawasan Nusantara dan keterkaitannya dengan nilai-nilai kepercayaan penghayat Parmalim. Untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan Nusantara yang diampu oleh dosen Pak Wawan Wibisono, SPD, MPD. Yang pertama, pemahaman konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh dalam seluruh aspek kehidupan, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Dari Sabang sampai Merauke, meskipun berbeda suku, agama, ras, dan daerah, Indonesia tetap satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Wawasan Nusantara berdiri di atas landasan yang kokoh. Pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa yang memberikan nilai-nilai luhur dan identitas. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan hukum yang memberikan kerangka formal dan legal. Pemahaman sederhana, misalnya, bayangkan Indonesia seperti sebuah keluarga besar yang tinggal di rumah dengan banyak kamar. Setiap kamar punya ciri khasnya sendiri. Ada yang di lantai atas, ada yang di lantai bawah. Ada yang menghadap timur, ada yang menghadap barat. Penghuni setiap kamar juga berbeda-beda kepribadiannya, tetapi tetap sebagai satu kesatuan. Jadi, wawasan Nusantaranya itu adalah kesadaran bahwa meskipun kita berbeda kamar dan berbeda karakter, kita tetap satu keluarga dalam satu rumah. Kita harus menjaga rumah ini bersama-sama. Tidak boleh ada yang merasa kamarnya lebih penting atau ingin memisahkan diri dari rumahnya. Jadi itulah secara singkat pemahaman konsep wawasan Nusantara. Keterkaitannya dengan nilai-nilai kepercayaan penghayat Parmalim yang sejalan dengan prinsip-prinsip wawasan Nusantara. Secara singkat, penghayat kepercayaan Parmalim merupakan salah satu kepercayaan lokal yang ada di Provinsi Sumatera Utara pada suku Batak Toba. Ugamo Malim memiliki beberapa aturan, yaitu Marari Sabtu yang tidak boleh dilanggar. Ugamo Malim melakukan ibadah pada hari Sabtu atau yang sering disebut Marari Sabtu atau Samisara. Seluruh umat Parmalim berkumpul di tempat yang sudah ditentukan baik di Balai Pertonggoan, di pusat maupun di rumah persatian atau di cabang tiap-tiap daerah untuk melakukan sembah dan puji kepada Oputta Debata Mula Jadi Nabolom. Yang pertama, prinsip kesatuan dan kebersamaan. Dalam wawasan Nusantara menekankan persatuan dalam keberagaman. Semua wilayah adalah satu kesatuan yang utuh. Dalam kepercayaan penghayat Parmalim, dalam ritual Marari Sabtu atau Samisara, seluruh umat Parmalim berkumpul bersama di Balai Pertonggoan atau rumah persatian untuk melakukan sembah dan puji kepada Oputta Debata Mula Jadi Nabolon. Ritual ini mencerminkan kesatuan umat dalam satu waktu dan tujuan yang sama, tanpa memandang perbedaan status sosial. Semua duduk bersama dalam kesetaraan spiritual. Prinsip yang kedua, ketuhanan dan moralitas sebagai landasan. Dalam wawasan Nusantara, Pancasila sebagai jiwa bangsa
dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjadi landasan moral kehidupan berbangsa. Dalam kepercayaan penghayat Parmalim memiliki Marari Sabtu sebagai aturan yang tidak boleh dilanggar, berfungsi sebagai pedoman hidup dan petunjuk arah agar manusia tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Aturan ini menjadi landasan spiritual yang menjaga keseimbangan hidup umat, sama seperti Pancasila menjaga keseimbangan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi, analisis spekulasinya sebagai modal pembangunan yaitu merupakan kekuatan landasan nilai sebagai modal usaha, modal sosial. Dalam wawasan Nusantara memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan yang kokoh. Pancasila memberikan nilai-nilai luhur yang menjadi jiwa, sementara Undang-Undang 1945 memberikan aturan formal yang mengikat. Kedua landasan ini saling menguatkan. Nilai tanpa aturan akan kacau. Dalam kepercayaan penghayat Parmalim, yaitu Marari Sabtu sebagai aturan dan ritual yang harus dilaksanakan setiap hari Sabtunya, sebagai landasan spiritual yang mempertahankan kepercayaan manusia, khususnya pada penghayat Parmalim, kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai petunjuk arah agar manusia tidak terjerumus pada hal-hal negatif yang melanggar aturan yang ada pada kepercayaan penghayat Parmalim. Aturan ini bukan sekedar ritual kosong, tetapi sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Sebagai modal pembangunan yang tercipta, di mana ketika masyarakat memiliki landasan nilai yang kuat baik pada tingkatan nasional seperti wawasan Nusantara maupun lokal, yaitu penghayat kepercayaan Parmalim, akan tercipta modal sosial berupa kepercayaan, disiplin, dan solidaritas yang menjadikan fondasi pembangunan berkelanjutan. Dampaknya dalam pembangunan, solidaritas ini menciptakan sosial yang kuat ketika ada bencana atau krisis ekonomi, di mana masyarakat yang solidaritasnya tinggi akan lebih mudah melakukan gotong royong untuk pemulihan berkelanjutan. Sekian dari video saya mengenai wawasan Nusantara dan keterkaitan prinsip-prinsip wawasan Nusantara dengan nilai kepercayaan penghayat Parmalim. Saya ucapkan terima kasih. Salam Rahayu.